Selamat datang di The Deep Dive. Kali ini kita masuk ke dokumen hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru kita. Iya, betul. Ini kan langkah besar ya katanya menggantikan warisan hukum kolonial yang lama itu. Tepat sekali. Ambisinya memang yaitu menciptakan hukum pidana nasional yang benar-benar berakar pada Pancasila, UUD 45, tapi juga menjawab dinamika masyarakat kita sekarang. Jadi fokusnya keseimbangan gitu ya? Iya, betul. Keseimbangan antara banyak hal. Kepentingan umum sama individu, pelaku sama korban, terus juga kepastian hukum sama keadilan. Dan yang menarik, menyeimbangkan hukum tertulis dengan, hukum adat yang hidup di masyarakat. Oke. Mari kita bedah deh fondasinya dulu. Ada prinsip dasar yang perlu kita pahami banget nggak sih? Ada. Yang paling fundamental itu asas legalitas. Ada di pasal 1. Asas legalitas. Yang itu ya, intinya nggak bisa dipidana kalau aturannya belum ada pas perbuatan dilakukan. Nah, persis. Dan nggak boleh pakai analogi untuk bikin pidana baru. Ini penting banget buat kepastian hukum. Buat kamu, buat semua warga negara. Oke, clear. Tapi tadi disebut soal hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu di pasal 2 kan ya? Betul. Nah, ini kan menarik sekaligus agak bikin bertanya-tanya juga. Gimana UU ini ngaturnya biar nggak malah bikin bingung atau tabrakan sama hukum nasional? Pertanyaan bagus itu. Jadi, pasal 2 ini memang mengakui hukum adat. Tapi ada syaratnya. Ketat kok. Cuma berlaku kalau nggak diatur di UU ini. Dan yang paling penting, harus sejalan sama nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, sama asas hukum umum. Oke, jadi ada filternya ya? Iya, ada filternya. Nanti detailnya diatur lagi di peraturan pemerintah. Jadi ini upaya menyeimbangkan, bukan mencampur adukan gitu aja. Paham. Lalu soal jangkauan berlakunya nih, apa cuma di wilayah Indonesia aja? Nggak cuma itu. Ya jelas berlaku di Indonesia. Itu asas teritorial, pasal 4. Tapi bisa juga menjerat kejahatan di luar negeri. Misalnya yang merugikan negara atau WNI kita di luar. Itu ada asas perlindungan sama nasional aktif. Oh, jadi WNI di luar negeri juga kena? Bisa kena, tergantung kasusnya. Pasal 5 dan 8 itu. Bahkan kejahatan internasional tertentu juga bisa masuk, pakai asas universal di pasal 6. Jangkauannya luas jadi. Wah, oke. Sekarang geser dikit ke soal pertanggungjawaban. Saya dengar ada yang baru nih soal korporasi. Betul. Ini salah satu perubahan yang cukup signifikan ya. Di pasal 45 itu jelas disebut korporasi bisa jadi pelaku tindak pidana. Korporasi sebagai subjek hukum pidana gitu? Iya. Dan yang lebih penting lagi, di pasal 49, tanggung jawabnya itu bisa dikejar. Nggak cuma ke korporasinya atau pengurusnya aja, tapi bisa sampai ke pemberi perintah, pengendali, bahkan sampai ke pemilik manfaat sesungguhnya, beneficial owner itu. Wah, beneficial owner ya, ini nutup celah banget dong. Harapannya begitu, biar nggak bisa sembunyi lagi di balik struktur perusahaan yang rumit. Oke. Terus kalau soal alasan yang bisa menghapus pidana, kayak pembelaan terpaksa gitu, masih ada? Masih, itu dirumuskan jadi 2 kelompok. Ada alasan pembenar, ini bikin perbuatannya jadi nggak melawan hukum. Contohnya yaitu pembelaan terpaksa di pasal 34 atau keadaan darurat di pasal 33. Oke, alasan pembenar. Satu lagi Alasan pemaaf. Ini pelakunya yang nggak bisa disalahkan. Misalnya karena usianya di bawah 12 tahun, itu pasal 40. Atau karena ada paksaan berat, pasal 42. Jadi pelakunya dimaafkan, ya bukan perbuatannya dibenarkan, beda ya? Iya, beda konsepnya. Kalau tujuan pemidanaan itu sendiri, ada perubahan cara pandang nggak di KUHP baru ini? Wah, ini terasa banget perubahannya. Pasal 51 itu merumuskan tujuannya jadi lebih luas. Bukan cuma bikin jerak, tapi juga ada pencegahan, terus pembinaan terpidana, pemasyarakatan lah istilahnya. Juga ada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, sampai menumbuhkan rasa penyesalan. Jadi lebih humanis gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pasal 52 bahkan negasin, pemidanaan itu nggak boleh sampai merendahkan martabat manusia. Oke, kalau jenis pidananya sendiri, ada yang baru atau menonjol? Jenisnya ada pidana pokok. Itu kayak penjara, denda, pengawasan, kerja sosial, sama tutupan. Itu pasal 61. Terus ada pidana tambahan, kayak cabut hak, rampas barang, gitu-gitu di pasal 66. Sama ada pidana khusus. Nah, ini pidana mati di pasal 67.
Tadi ada kerja sosial ya? Itu baru kayaknya. Iya, kerja sosial di pasal 85 itu relatif baru sebagai pidana pokok. Ini bisa jadi alternatif. Alternatif buat apa? Buat pidana penjara yang singkat, maksimal 6 bulan, atau pengganti denda kategori I. Itu sekitar 10 juta rupiah. Oh, jadi kayak pengabdian masyarakat gitu ya? Tujuannya apa tuh? Lebih restoratif ya tujuannya, biar ada kontribusi balik ke masyarakat. Oh ya, ngomong-ngomong denda, di pasal 79 sekarang sistemnya pakai kategori. Dari kategori 1 juta, sampai kategori 8, 50 miliar. Biar lebih relevan sama nilai ekonomi sekarang. Wah, iya juga ya, biar adil dendanya. Nah, terus yang ini nih, yang selalu jadi sorotan. Pidana mati. Gimana posisinya sekarang? Ada di pasal 98 sampai 102 kan ya? Masih ada. Tapi diancamkannya secara alternatif, jadi nggak mutlak. Dan disebut sebagai upaya terakhir. Alternatif maksudnya gimana? Maksudnya, hakim punya pilihan antara pidana mati atau pidana lain. Biasanya seumur hidup atau penjara sangat lama. Tapi perubahan paling mendasar itu di pasal 100. Ada masa percobaan 10 tahun. Masa percobaan untuk pidana mati? Iya. Jadi kalau dalam 10 tahun itu terpidana berkelakuan baik, Presiden bisa mengubah pidana matinya jadi seumur hidup, tentunya atas pertimbangan Mahkamah Agung. Wow, ini perubahan besar sih. Sangat fundamental ya. Betul. Terus, gimana KUHP baru melihat pelaku anak? Nah, ini juga ada penekanan kuat. Anak di bawah 12 tahun itu nggak bisa dipidana sama sekali. Pasal 40 itu. Cuma bisa dikenakan tindakan pembinaan. Oke, di bawah 12 tahun nggak bisa dipidana. Kalau di atas itu? Untuk tindak pidana ringan, pasal 112 itu mewajibkan upaya diversi. Jadi diselesaikan di luar pengadilan. Fokusnya jelas banget ke rehabilitasi dan pembinaan, bukan penjara. Sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Oke, jadi pendekatannya sangat beda ya untuk anak. Terakhir nih, di buku kedua itu kan mulai masuk ke rincian tindak pidana spesifik ya. Iya, betul. Itu isinya banyak sekali jenis-jenis kejahatan. Ada contoh yang mungkin bisa kita angkat sedikit dari situ? Mungkin contohnya pasal 188 ya. Itu yang mengatur soal penyebaran ajaran komunisme, marxisme-leninisme, atau paham lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ancamannya beda-beda tergantung akibatnya. Itu pasal yang cukup kontroversial juga kan ya? Iya, banyak diskusi soal itu. Tapi penting juga dicatat, di pasalnya sendiri ada pengecualian. Kalau tujuannya untuk kajian ilmiah, itu secara eksplisit dikecualikan dari pasal ini, jadi nggak kena pidana. Oke, ada pengecualian untuk ilmu pengetahuan ya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, ini kayak upaya besar ya, bikin hukum pidana kita lebih Indonesia, lebih modern, terus juga menjawab isu-isu kayak kejahatan korporasi tadi sama hukum adat itu. Benar sekali, ini kerangka hukum yang baru. Dan cukup kompleks ya, banyak perubahan mendasar. Nah, mungkin satu hal yang menarik buat kamu pikirkan lebih lanjut dari dokumen ini. Gimana nanti implementasinya? Terutama soal pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi, yang hukum adat itu. Iya juga ya. Bagaimana nanti pengadilan akan menyeimbangkan antara kepastian hukum yang tertulis dengan dinamika hukum adat yang kita tahu kan sangat beragam di Indonesia. Itu bakal jadi tantangan, sekaligus peluang besar sih buat sistem hukum kita ke depan. Menarik, itu jadi PR kita bersama ya untuk mengawalnya. Oke, terima kasih banyak untuk deep dive kali ini. Sama-sama.